Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Mia Sarah Putri Cornela. Seperti biasa, saya akan menjelaskan percobaan praktik dari matkul saya, yaitu Sistem Terbidang dan IoT. Nah, di video ini saya akan mengimplementasikan MQTT yang telah kita install di video sebelumnya. Dan sekarang ini kita akan mencoba komunikasi IoT via protokol MQTT. Nah, untuk berkomunikasi antara device IoT pada Proteus, kita itu membutuhkan media serial. Nah, dalam Proteus itu belum bisa melakukan komunikasi dengan menggunakan komponen jaringan LAN maupun Wi-Fi untuk simulasi transfer data. Nah, untuk kebutuhan simulasi itu kita menggunakan bridge dari serial port yang kita bentuk dengan menggunakan virtual serial port tools. Nanti serial port yang dihubungkan ini adalah serial port yang ada pada Proteus, yaitu COM-PIM dengan serial port pada Node-RED sehingga informasi yang ditransfer dapat tersampaikan. Nah, untuk langkah pertama ini kita harus menginstal virtual serial port tools. Nah, jadi untuk menginstalnya tuh di sini, ini linknya di sini, dan di sini saya sudah menginstalnya. Untuk tampilannya tuh seperti ini. Nah, kemudian kita akan membuat local bridge. Kita klik ini. Kemudian untuk port pertama ini saya pakai COM1. Jadi di sini kita pilih yang tidak in use ini ya. Kalau in use ini berarti sudah dipakai, seperti itu. Serial port ini nanti adalah port yang akan saling berkomunikasi. Oke, kita create. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, ini berarti proses konfigurasi COM1 dan COM2 sudah berhasil dibuat. Nah, langkah selanjutnya itu kita perlu konfigurasi rangkaian dengan software Proteus. Nah, untuk konfigurasi rangkaiannya itu seperti ini, sudah saya buat. Jadi di sini itu kita membutuhkan ini COM-PIM, kemudian ini ada 3 LED, dan ini LM35. Nah, untuk LM35 ini kita juga menambahkan ini ya, DC. Di sini DC-nya kita ganti 5. Lalu di sini untuk baud rate-nya 9600 dan ini juga 9600. Lalu ini physical port-nya kita COM1 untuk yang di Proteus. Nah, setelah itu kita lanjut ke bagian coding. Nah, untuk hasil codingnya itu seperti ini. Sebelumnya, jangan lupa kita tambahkan library dulu. Library-nya itu LM35, kita tambahkan di sini. Yang bagian ini kita install, lalu nanti kita tambahkan di bagian codingan ini. Nah, untuk penjelasan codingnya seperti ini. Ini berarti kita menggunakan library LM35, kemudian ini kita menginisialisasi nilai suhu yang tersambung ini pada pin A1 di sini LM35, kemudian kita memberikan nilai 0 pada variabel data dalam bentuk karakter. Lalu pada bagian setup ini kita menyesuaikan nilai baud rate tadi pada serial yang kita beri 9600, dan kita memberi mode output pada pin 3813. Lalu pada bagian looping ini ada conditional statement di mana ketika serial ini tersedia maka akan berlaku seperti ini. Dan di sini adalah untuk membaca data yang masuk pada serial. Nah, apabila data yang masuk itu berupa S, maka nanti akan mengeluarkan output berupa nilai suhu seperti ini. Nah, kemudian di bagian ini conditional statement, apabila data yang terbaca adalah A besar, maka lampu dengan yang lampu hijau ini yang tersambung pada pin 3 akan menyala. Lalu apabila A kecil, maka ini lampunya akan mati. Dan seterusnya ini B besar, B kecil, C besar, C kecil menyesuaikan ini pinnya. Apabila pin 8 ini berarti lampu biru yang berfungsi. Kemudian ini apabila pin 13 maka lampu merah yang akan nyala dan yang akan mati.
Nah, setelah selesai kita bisa compile codingan kita dan kita masukkan ke Arduino Uno. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuka Oracle FM VirtualBox dan kemudian kita jalankan Ubuntu Server. Nah, untuk ini yang telah kita install pada video sebelumnya. Lalu kita jalankan saja, kita klik Start. Nah, setelah berhasil berjalan, kita login menggunakan username yang telah kita tambahkan di video sebelumnya. Kemudian ini kita akan mengecek IP address yang akan kita gunakan. Oke, ini berarti 192.168.0.116. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita ke MQTT Explorer. Nah, ini percobaan pada video sebelumnya. Ini kita bisa tambahkan sesuai IP address yang ada. Sudah kita connect. Oke. Nah, setelah itu kita bisa jalankan Node-RED di CMD menggunakan perintah node strip read. Kemudian kita mengakses di browser, mengakses IP ini untuk menyambung ke Node-RED. Dan untuk tampilannya seperti ini. Ini untuk flow percobaan pada video sebelumnya atau percobaan pada minggu sebelumnya. Selanjutnya kita akan menambahkan flow baru. Kita buat rangkaiannya dalam Node-RED. Oke, ini untuk flow 2-nya sudah saya siapkan rangkaiannya dalam Node-RED. Nah, untuk penjelasannya seperti ini. Sebelumnya ini kita perlu menambahkan ini dulu ya. Node-RED Node Serial Port. Nah, kita install di sini. Kita cari dulu modulnya, lalu kita install. Seperti itu. Nah, kemudian di bagian sini itu kita perlu menambahkan ini tab yang berjudul Dashboard Home di sini. Kemudian kita tambahkan grup yang bernama grafik. Nah, untuk penjelasan di sini, ini kita tambahkan injek di sini dengan nama rek suhu seperti ini. Lalu kita ini ganti MSG payloadnya kita ganti stringnya S dan topiknya rumah pintar kontrol. Dan ini repeatnya interval setiap 1 second. Nah, topiknya ini itu nanti akan menyesuaikan di MQTT broker yang nanti akan muncul di MQTT Explorer. Nah, kemudian di sini ada debug, kita tambahkan debug di sini. Debug ini akan memunculkan ini informasi yang masuk di sini pada bagian debug. Jadi apakah ini sudah dapat berjalan atau tidak. Lalu nanti di sini juga ada informasi string yang masuk seperti ini. Nah, lalu di sini itu ada ini MQTT out pada bagian sini. Nantinya itu ini akan dikirim ke MQTT server dengan topik rumah pintar kontrol. Nah, untuk QoS-nya ini kita ganti 2 dan ini true. Ini namanya adalah request suhu. Kemudian untuk bagian ini adalah MQTT in. Ini pada bagian ini kita setting topiknya rumah pintar kontrol, QoS-nya 2. Lalu namanya adalah send control. Nah, ini pada bagian ini juga kita atur di sini COM2. COM2 itu serial yang tersambung dengan serial pada Node-RED. Dan ini baud rate-nya kita sesuaikan yang tadi kita atur di Proteus 9600. Nah, jadi maksudnya itu adalah tadi kan kita ini apabila ada data berupa string S yang diteruskan pada ini MQTT server. Nah, ini maka akan diteruskan di serial yang ada di Proteus seperti itu. Nah, kemudian ini serial in pengaturannya sama seperti yang di serial out ini akan diteruskan ke ini topik rumah pintar suhu di server seperti itu. Ini kita sesuaikan IP address-nya. Oh ya, mohon maaf, ini untuk IP address-nya itu ada perubahan menjadi 192.168.110. Jadi tadi itu saya ada kendala jaringan, jadi harus restart ini MQTT server dari
VirtualBox, jadinya ini IP address-nya udah ganti jadi sini. Nah, kita sesuaikan saja. Jangan lupa diupdate di MQTT Explorer juga, karena akan berpengaruh nantinya. Seperti itu. Jadi, nantinya itu perubahan yang ada di sini, di Proteus, akan disampaikan atau diteruskan ke MQTT server dalam topik rumah pintar suhu, seperti itu. Nah, kemudian data yang masuk pada rumah pintar suhu topik suhu ini, nanti akan kita munculkan ke dashboard di Node-RED. Dashboard ini berupa grafik dalam bentuk gauge. Ini kita cari di sini di bagian panel di kiri, panel nodes berupa gauge. Nah, ini untuk pengaturannya seperti ini, tipenya gauge, kita beri nama label suhu, lalu range-nya dari 0 sampai 100. Ini grupnya ini masuk ke grafik seperti itu. Nah, yang terakhir ini, di sini ada 3 switch. Kita bisa cari di sini di nodes. Switch-nya ini kita isi sebagai lampu yang ada di Proteus ini. Lampu hijau, biru, merah. Ini sudah saya sesuaikan dengan namanya. Dan ini kita sambungkan dengan ini. Switch di sini berupa kondisi, di mana ini kita tambahkan berupa nilai is true dan is false yang kita sambung ke ini. Ini sesuai dengan codingan kita tadi itu ya. Apabila data yang masuk itu berupa A besar, maka nanti akan diteruskan ke ini, MQTT server, ke topik rumah pintar kontrol. Seterusnya ini sampai lampu merah, menyesuaikan dengan codingan yang tadi saya jelaskan di awal. A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, dan C kecil. Oke, kalau sudah selesai, ini kita bisa deploy untuk menyambungkan ke MQTT server. Nah, jadi itu kita bisa lihat apabila ini ada tulisan connected, maka itu artinya adalah ini tersambung dengan MQTT server. Namun apabila tulisannya connecting, maka dia itu berarti tidak tersambung. Seperti itu. Dan oke, kita bisa lihat ke dashboardnya. Nah, untuk dashboardnya seperti ini. Nah, ini untuk hasilnya seperti ini. Akan kita coba ini untuk topiknya yang ada di MQTT Explorer atau MQTT server. Ini ada rumah pintar kontrol dan rumah pintar suhu. Ini apabila kita coba suhunya kita naikkan, nah maka dia akan menyesuaikan nih 39 juga 39. Lalu ini apabila kita nyalakan ini, contohnya lampu hijau, nah ini dia akan menerima data yang masuk ke rumah pintar kontrol. Tadi itu ada A besar, lalu kita matikan ini ada A kecil. Nah, ini akan berlaku pada lampu yang lain. Nah, seperti ini. Nah, seperti yang kita lihat, ini lampunya juga menyala. Oke, berarti ini sudah menunjukkan bahwa kita dapat melakukan komunikasi IoT via MQTT Broker dan Proteus. Dan berarti ini untuk praktek kali ini berhasil dijalankan. Oke, mungkin itu cukup sekian dari saya untuk video kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam tutur kata maupun penjelasan. Saya mohon pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya.